Nah, ini sudah kita bahas. Kata Syekh di sini, apapun kenikmatan yang kita rasakan sekarang ini, di sini Syekh menyebutkan athathud dunya. Syekh di sini athathud dunya, kalau di athath perabotan rumah tangga misalnya itu. Jadi apapun perhiasan yang ada di kita, ini semua adalah kesenangan hidup di dunia. Yutamat bihi fiha, jadi digunakan untuk bersenang-senang di dunia, tsumma yazul, lalu lenyap. Nah, inilah dunia ya. Kita nikmati, kita manfaatkan, setelah itu hilang, udah nggak membekas lagi. Ini dunia, kenikmatan dunia. Wa ma 'indallahi khairu wa abqa. Adapun apa yang di sisi Allah, maka itu lebih baik dan lebih kekal. Apa yang ada di sisi Allah? Thawab, kata Imam Al-Mahalli, itu pahala, ganjaran akhirat, itu lebih baik dan lebih kekal lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa yang ada di sisi Allah, pahala ganjarannya ini lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Lalu Allah menyebutkan sifat berikutnya, masih nyambungan ini, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Dan juga, jadi apa yang ada di sisi Allah baik bagi orang yang beriman dan orang yang hanya bertawakal kepada Allah, lalu bagi yang menjauhi dosa-dosa besar dan al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji. Nah, sebenarnya perbuatan keji, dosa besar ini sama saja. Tapi ini dibedakan, disebutkan secara terpisah untuk menunjukkan pentingnya ini. Ya, untuk menunjukkan bahayanya ini. Nah, al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, ditafsirkan oleh Imam Al-Mahalli mujibatil hudud, yaitu perbuatan dosa besar yang berkonsekuensi dijatuhkan hukum had, hukum dalam syariat, seperti rajam bagi yang berzina dalam keadaan sudah nikah, atau hukum cambuk 100 kali bagi yang belum nikah lalu berzina, atau potong tangan bagi yang mencuri. Nah, ini namanya perbuatan keji. Min afil ba'd 'alal kul, artinya di sini Allah menggandengkan perkara yang khusus kepada yang umum. Sebenarnya perbuatan keji ini termasuk bagian dari dosa besar. Dosa besar ada beberapa macam, diantaranya perbuatan keji. Namun kenapa Allah sebutkan secara terpisah? Ini dalam rangka menunjukkan bahwa ini perkara yang sangat mengkhawatirkan, harus kita jauhi. Nah, itu fawahish, pengertian perbuatan keji. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau punya pendapat lain, bahwasanya perbuatan keji itu dosa besar yang mana tabiat manusia punya kecenderungan melakukan itu. Contohnya apa? Zina. Tabiat manusia kan punya insting untuk melakukan itu. Nah, itu namanya fawahish, perbuatan keji. Ya, artinya yang jiwa tidak punya kecenderungan untuk melakukannya itu tidak termasuk fawahish. Ya, contohnya apa? Mencuri. Tabiat manusia tak suka mencuri, ya tidak. Nah, jadi di sini ada perbedaan pendapat. Namun terlepas dari perbedaan pendapat yang ada, semua dosa besar harus kita jauhi. Mau itu fawahish, perbuatan keji maupun tidak, semuanya itu termasuk dosa besar yang harus kita jauhi. Jadi apa yang ada di sisi Allah, surga, ganjaran dan pahala, lebih baik bagi orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Allah, dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, dan juga bagi orang yang jika marah mereka mengampuni. Yatajawazun, itu memaafkan. Jadi ketika ada orang yang membuat marah, mereka memaafkan. Jelas apa ya? Jadi ketika ada orang yang membuat mereka marah, mereka memaafkan. Nah, ini surga itu baik bagi orang ini, ya. Lalu berikutnya walladzina stajabu li rabbihim, dan surga balasan dari Allah lebih baik dan lebih kekal juga bagi orang yang memenuhi panggilan Tuhan mereka. Apa panggilan Tuhan mereka di sini? Salat, ya bisa. Kalau Imam Al-Mahalli menyebutkan ajabuhu ila ma da'ahum ilaihi minat tauhid wal ibadah, yaitu mereka yang memenuhi panggilan Allah pada mereka berupa tauhid dan ibadah.
Artinya Allah sudah mengajak umat manusia untuk mengesahkan Allah. Iya tidak? Nah, maka orang-orang yang memenuhi panggilan Allah, mengesahkan Allah, maka Allah katakan balasan Allah, ganjaran Allah lebih baik dan lebih kekal bagi mereka, bagi orang yang memenuhi panggilan Allah dengan mengesahkan Allah dan beribadah kepada Allah. Contohnya ketika tadi sholat dikumandangkan adzan. Ini kan panggilan untuk apa? Panggilan Allah kan sebenarnya kan pada hakikatnya kan. Maka orang yang memenuhi itu balasannya adalah balasan di sisi Allah. Ya, ini ya. Lalu wa aqamus shalah, dan juga balasan di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang menegakkan sholat. Apa maksud menegakkan sholat? Kalau Imam Al-Mahalli menafsirkan adamuha, senantiasa melaksanakan sholat. Artinya sholatnya tidak bolong-bolong, bukan sholat Senin Kamis. Senin sholat, Selasa libur, Rabu libur, Kamisnya sholat lagi. Nah, bukan begitu ya. Jadi sholatnya terus-menerus. Ini penafsiran Imam Al-Mahalli. Cuma Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengkritisi penafsiran beliau. Kata beliau, terus-menerus melaksanakan sholat ini bukan namanya menegakkan sholat, beda. Menegakkan sholat dan senantiasa sholat maknanya beda. Yang dimaksud menegakkan sholat, kata beliau, yaitu melaksanakan sholat dengan melaksanakan rukun-rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya, menegakkan sholat lahir dan batin. Ini maksud menegakkan sholat. Jadi melaksanakan rukun-rukunnya, kewajibannya, dan sunnah-sunnahnya, serta sholatnya itu luar dan dalam, lahir dan batin. Maksudnya apa lahir dan batin? Maksud menegakkan sholat lahir dan batin, sholatnya itu bukan cuma gerakan badan, tapi juga gerakan hati. Jadi ketika Allah Akbar, Allah Maha Besar, bukan cuma lisan mengucapkan Allah Akbar tanpa dihayati, enggak. Tapi ketika mengucapkan Allah Akbar, kita menyadari bahwa Allah Maha Besar, lebih besar dari segala sesuatu, lebih besar daripada masalah yang kita hadapi, lebih besar daripada musibah yang kita rasakan. Nah, dengan mengucapkan demikian, menghayati, kita jadi merasakan dunia itu tidak ada apa-apanya, musibah itu nggak ada apa-apanya. Nah ini Bapak ya, makanya kalau orang melaksanakan sholat sambil menghayati maknanya, setelah sholat dia akan merasakan tenang ya. Makanya Nabi pernah berkata, wa ju'ilat qurratu aini fis sholat, dijadikan penyejuk mataku ada pada sholat. Jadi kalau kita ingin hati kita tenang, caranya dengan sholat, bukan dengan meditasi ya, atau bertapa gitu ya. Ya memang bisa jadi meditasi membawa ketenangan, cuma kita udah ada dalam Islam. Kalau mau cari ketenangan dengan sholat, baca Quran, itu cukup. Kita tidak perlu metode-metode impor apa ya, maksudnya diambil dari agama lain lalu kita praktekkan. Udah ada dalam Islam. Kalau mau cari ketenangan, sholat. Kalau mau cari ketenangan, baca Al-Quran. Cari ketenangan, baca hadis Nabi. Nah ini bikin ketenangan kita. Mengasihi orang miskin, mengusap kepala anak yatim, ini bikin kita tenang ya. Jadi nggak perlu kita pakai metode-metode lain ya. Ini, jadi sekali lagi menegakkan sholat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maksudnya melaksanakan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan sunnah-sunnahnya, serta sholatnya ini lahir dan batin, luar dalam, bukan cuma lisan, bukan cuma gerakan badan saja, tapi hati juga ikut merenungkan itu. Ketika takbir Allahu Akbar, lalu ketika ruku, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Besar, Maha Agung. Nah, bayangkanlah keagungan Allah. Lalu ketika i'tidal sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Nah, ini juga kita hayati bahwa Allah mendengar kita, mendengar semua ucapan kita. Nah ini sholat yang seperti inilah yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah maka dari sini kita bisa meluruskan ucapan sebagian orang, oh ngapain rajin sholat itu tapi masih tetap maksiat, ngapain dia rajin sholat tapi untuk apa sholat? Buktinya itu orang rajin sholat masih juga judi,
Ngapain sholat? Buktinya itu orang rajin sholat masih juga adu ayam. Kan ada yang ngomong gitu kan? Maka kita jawab, mereka belum melaksanakan sholat yang sesungguhnya. Sholat mereka cuma di badan, tidak di hati. Kalau sholat seorang bukan cuma lisan dan badan, tapi juga hati, itulah sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau sholatnya cuma gerakan badan, bahkan pikirannya kemana-mana, yang seperti ini nggak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Yaitu makna sholat, menegakkan sholat. Lalu berikutnya, balasan Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang di sini Allah katakan wa amrum syura bainahum, urusan mereka dimusyawarahkan sesama mereka. Urusan mereka di sini kata Imam Al-Mahalli, kata beliau alladzi yabdu lahum, urusan mereka yang tampak bagi mereka. Artinya tampak di depan mata, urusan penting tentunya, ya. Maka dimusyawarahkan sesama mereka, yatasyawaruna fi wa la ya'jalun. Mereka memusyawarahkan itu dan tidak tergesa-gesa mengambil langkah. Jadi terkait masalah umat itu harus dimusyawarahkan, ya. Jangan jalan sendiri. Kalau urusan pribadi terserah. Saya punya urusan pribadi, ya nggak perlu saya musyawarah. Ya ngapain musyawarah sama orang, ya. Tapi kalau urusannya terkait dengan umat, terkait dengan dakwah, dimusyawarahkan. Dan Rasulullah, saya menanya Bapak, siapa orang paling berilmu ketika Rasulullah hidup? Rasulullah kan? Bukan Abu Bakar kan? Bukan Umar kan? Tapi walaupun begitu, walaupun beliau orang paling alim, beliau mengumpulkan para sahabatnya, lalu apa? Musyawarah. Jadi beliau nggak, saya orang berilmu, enggak. Beliau tetap musyawarah. Dalam menentukan peran, beliau musyawarah. Ketika menentukan suatu kegiatan besar, beliau musyawarah. Nah ini penting, ya. Jadi terkait urusan umat, urusan yang besar, kita musyawarah. Dan tidak ada ruginya orang yang musyawarah, ya. Dan tentu saja musyawarah tidak dengan semua orang juga. Jadi musyawarah itu dengan orang yang punya ilmu, punya mungkin wawasan, punya pengalaman gitu, ya. Bukan orang biasa. Kalau orang biasa, orang jahil diajak musyawarah, apa jadinya? Kita mau musyawarah masalah dakwah sama orang yang adu ayam, sama orang yang judi, apa hasilnya nanti? Ya kacau kalau kayak gitu, ya. Jadi musyawarah itu nggak dengan semua orang. Maka keliru kalau musyawarah kumpulkan semua, kita musyawarah. Kalau musyawarah dengan semua orang, di situ ada orang jahil, ada orang alim, ada orang pelaku maksiat, ada orang yang taat. Ya kayak gitu, hasilnya apa nanti? Hasilnya bagus? Nggak bagus lah. Jadi musyawarah juga tidak dengan semua orang, dengan orang-orang tertentu, ya. Nah itu, ya, ini musyawarah. Lalu berikutnya Allah katakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan juga mereka menginfakkan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka. Nah ini balasan Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah ini keutamaan orang yang infak, ya. Infaknya di dalam hal apa? Kira-kira ada yang tahu? Di sini kata Imam Mahali fi ta'atillah, yang orang yang menginfakkan dalam ketaatan kepada Allah. Artinya menginfakannya di jalan Allah, bukan menginfakannya di jalan maksiat. Nah, di sini Allah memuji orang yang menginfakkan sebagian dari pemberian Allah pada jalan Allah. Nah, sebagian yang Allah tuntut tidak semua harta kita, tapi sebagian harta kita. Pertanyaannya, sebagian besar atau sebagian kecil? Sebagian kecil. Contohnya zakat mal cuma 2,5%. Kalau kita punya uang 100 juta, cuma dikeluarkan 2.500.000. Masih sisa berapa tuh? 97 juta berapa? Iya itu kurang lebih, ya, 97 juta, ya. Masih 97 juta 750.000 kan? Nah, masih banyak sekali uang kita. Dan ketika kita menginfakkan juga, pasti Allah ganti.
Ya, nggak akan rugi Bapak ya. Jadi ini Allah di sini menganjurkan kita untuk menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, tapi menginfakkannya di jalan Allah, bukan di jalan syaitan, bukan di jalan maksiat. Kita punya uang nih, kelebihan uang berikan kepada masjid untuk listrik, berikan kepada anak yatim, berikan kepada penuntut ilmu. Nah, penuntut ilmu juga termasuk orang yang berhak dapat zakat, dapat sedekah Bapak. Karena manfaatnya kalau kita memberikan infak pada penuntut ilmu, nanti mereka belajar, ilmunya akan disebarkan. Dan kalau ilmu disebarkan, kita dapat pahalanya. Jelas ya? Maka Bapak semangat dalam memberikan infak, tunjangan kepada para penuntut ilmu. Mereka adalah orang yang termasuk paling berhak mendapatkan infak, karena manfaatnya ketika kita ngasih infak kepada mereka lebih besar dibandingkan orang biasa. Betul tidak? Kalau orang biasa nih, ya misalkan orang biasa, misalkan yatim lah, yatimnya cuma yatim aja, bukan penuntut ilmu, dia dikasih tunjangan, bermanfaat tidak? Bermanfaat, kita pun dapat pahala kan, tapi manfaatnya terbatas pada dia saja. Tapi kalau kita memberikan infak kepada penuntut ilmu, dikasih tunjangan, bermanfaat tidak? Nah, nanti manfaatnya bukan cuma untuk dia saja, tapi juga untuk umat. Nah, ini besar sekali pahalanya. Seandainya dia penuntut ilmu ini dapat ilmu banyak, kita kasih tunjangan, terus dapat ilmu banyak, lalu dia sebarkan. Makin banyak ilmu yang dia sebarkan, makin banyak orang ambil manfaat dari ilmu dia, pahalanya ngalir ke dia plus ke kita juga. Nah, ini besar. Makanya sebagian ulama di Arab Saudi dan di beberapa tempat, sebagian ikhwah ahli sunnah salafiyin semangat gitu. Mereka sampai membuat namanya jam'iyah, istilahnya organisasi lah, atau yayasan demi menebarkan dakwah. Mereka sampai mengkafil beberapa penuntut ilmu, beberapa dai dengan hasil bisnis mereka. Dan itu jor-joran. Contohnya Ar-Raji, itu luar biasa Ar-Raji itu. Kalau saya melihat kantornya di Jeddah, luar biasa. Ini kantor sampingnya masjid, mirip kayak kantor besar sekali. Dan dia, istilahnya kekayaan dia mayoritas digunakan untuk masjid, untuk memberikan tunjangan kepada penuntut ilmu, kepada dai. Luar biasa dia. Saya nggak bisa membayangkan pahala yang dia dapat ketika nanti itu. Karena harta dia hampir seluruhnya untuk itu, untuk fisabilillah, membangun masjid, membangun ini, nggak terhitung di Indonesia, di mana-mana. Padahal beliau ini bukan orang berilmu, tapi cinta ilmu. Nah, ini yang kita inginkan. Ada orang yang nggak berilmu tapi cinta ilmu, akhirnya apa? Dia gunakan hartanya untuk ilmu. Jadi Ar-Raji, yayasan Ar-Raji ini yayasan Sulaiman Ar-Raji. Ini orang terkaya kedua di Arab Saudi. Orang sederhana pokoknya. Disebutkan oleh dalam biografinya, dia pakai HP itu HP jadul. Padahal dia orang terkaya kedua di Arab Saudi. Yang pertamanya tentu saja pangeran apa saya lupa lah. Yang kedua Sulaiman Ar-Raji. Jadi dia ini seorang yang kaya raya, tapi cinta ilmu, cinta dan ulama. Dia dekat dengan para ulama di Riyadh gitu. Maka karena dekat dengan para ulama, maka para ulama memberikan saran pada dia, harta kamu supaya memberikan manfaat untuk kamu, bangun masjid, bangun rumah untuk anak-anak yatim, bangun tempat sekolah, pesantren dan semacamnya. Ya, akhirnya dia nurut, dia bangun masjid di berbagai negara. Nah, ini luar biasa yang seperti ini ya. Kita butuh Sulaiman Ar-Raji yang selanjutnya dan terus menerus ya. Dan ada ada insya Allah ya. Sebagian ikhwah-ikhwah kita di Arab Saudi, di Yordan, di mana lagi, di Dubai, mereka punya semangat dakwah. Mereka mengumpulkan beberapa dai di berbagai negara lalu dikasih kafir tunjangan supaya bisa menebarkan dakwah sunnah, dakwah tauhid. Dan itu langsung sampai sekarang, Bapak ya. Nah, itu pahala jariah. Ya, kita butuh pahala jariah, Bapak. Jadi jangan sampai kita meninggal, amalan kita juga berhenti. Rugi, Bapak ya. Kita meninggal, amalan kita berhenti. Kalau bisa kita meninggal, amalan kita terus mengalir. Caranya bagaimana? Yaitu dengan infak di jalan Allah atau ilmu yang kita sebarkan.
Nah ini ya, jadi jangan sampai kita meninggal amalan kita berhenti, nggak ada tambahan. Ya ini rugi ya. Kecuali amalan kita udah banyak. Kalau amalan kita banyak nggak masalah, meninggal udahlah tenang. Tapi kalau amalan kita pas-pasan, maka carilah amalan yang bisa mengalir pada kita walaupun ketika kita sudah meninggal dunia. Sudah dalam kubur kok amalan saya terus bertambah. Yaitu amal jariah. Di antara infak di jalan Allah. Infak untuk menebarkan dakwah, infak untuk menebarkan tauhid, menebarkan sunnah. Nah itu pahalanya besar, luar biasa ya. Nah itu tentang Allah menyebutkan orang yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka ya, yaitu menginfakkan di jalan Allah. Nah lalu kata Imam Al-Mahalli di sini, setelah menyebutkan beberapa sifat orang yang bertawakal kepada Allah atau orang yang katanya balasan dari Allah lebih baik dan lebih kekal bagi mereka, kata Imam Al-Mahalli di sini, wa man dzukira sinfun. Apa yang disebutkan di sini, orang-orang yang disebutkan ini satu golongan. Kita baca lagi, walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan orang-orang yang jika mengalami mendapatkan kezaliman, dizalimi, mereka membela diri, sinfun, dan ini golongan yang lain. Artinya begini, Imam Al-Mahalli ingin menyatakan, kalau kita baca ayat yang tadi yang pertama, kita mulai apa tadi? 36 ya. Jadi tadi kan sebutkan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Allah. Betul? Nah, setelah itu disebutkan sifat-sifatnya. Orang yang menjadi dosa besar, perbuatan keji, kalau marah mengampuni. Lalu orang yang memenuhi panggilan Tuhannya, menegakkan sholat, urusan mereka dimusyawarahkan sama mereka, dan juga orang yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan pada mereka. Nah, kata Imam Al-Mahalli ini satu golongan. Sedangkan golongan berikutnya, yakni orang yang jika dizalimi mereka membela diri. Jadi Imam Al-Mahalli membedakan ada dua golongan di sini. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengkritisi pembagian Imam Al-Mahalli ini. Beliau menyatakan yang benar justru masih satu golongan. Artinya sifat orang yang beriman dan bertawakal pada Allah ini bukan cuma sampai tadi menginfakkan sebagian dari rezeki, enggak sampai sini. Kelanjutannya, termasuk sifat orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah, yaitu orang yang jika dizalimi dia membela diri. Jelas ya? Jadi masih bersambung nih satu sifat semuanya. Maksudnya sifat satu golongan gitu. Beberapa sifat satu golongan. Jadi bukan dua golongan tapi satu golongan itu. Jelas? Kita lanjut lagi. Jadi kata Imam Allah nyatakan sini, dan orang-orang yang jika dizalimi mereka membela diri. Maksudnya apa? Yantaqimuna mimman zalamahum bimithli zulmihi. Orang yang jika dizalimi mereka membela diri. Maksudnya apa? Orang yang membalas orang-orang yang menzalimi mereka dengan kezaliman yang serupa. Maksudnya gini, ketika dia disakiti dengan dipukul, membalasnya dengan pukul. Ditendang, balasnya tendang. Ini orang yang jika dizalimi dia membela diri. Artinya membalasnya dengan perlakuan yang sama, tidak lebih. Jelas apa ya? Makanya Allah katakan di sini, Imam Al-Mahalli menyebutkan ayat lain, wajaza'u, untuk menguatkan penafsiran ini, wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan bagi keburukan adalah keburukan yang serupa. Nah, summiyatit tsaniyah sayyi'atan limusyabahatiha lil ula fi surah. Kenapa yang kedua disebut keburukan? Balasan atas keburukan adalah keburukan yang serupa. Kenapa yang kedua disebut keburukan? Karena mirip dengan yang pertama dari sisi gambarnya, dari apa yang dipandang. Artinya gini, secara kasat mata sama, padahal beda. Kalau yang pertama salah, yang kedua boleh tidak? Kita disakiti, dipukul, balas pukul, boleh tidak? Boleh. Walaupun diungkapkan balasan atas keburukan yang serupa, seakan-akan yang dua ini dosa sebenarnya.
Walaupun secara kasat mata sama, dipukul balas pukul kan? Ya tidak. Sekilas sama, tapi sebenarnya beda. Ya. Yang pertama dosa, yang kedua tidak dosa. Nah, dalam Islam kita diperbolehkan membalas kezaliman, tapi dengan syarat balasannya sama, tidak boleh lebih. Maka sekali lagi, dalam Islam nggak ada ungkapan kalau ditampar pipi kananmu beri pipi kiri, nggak ada ya. Saya ditampar pipi kanan, saya nggak mau ditampar lagi pipi kiri ya. Bapak mau itu tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kalau saya nggak mau, kalau dia tampar pipi kanan ya udah saya maafkan, itu aja. Itu yang lebih baik. Tapi kalau saya mau balas cuma sekali aja. Nah, ini dalam Islam ya. Sedangkan selain Islam katanya kalau ditampar pipi kanan, serahkan pipi kirimu. Untuk dia apa? Serahkan pipi kirinya. Tampar juga. Sakit nggak kira udah tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Nah, ini sekilas bijak, tapi sebenarnya tidak bijak. Seorang muslim, Bapak-bapak ya, harus menjaga kehormatannya. Ketika dia ditampar, ini kehormatan dijatuhkan kan? Maka jangan sampai kehormatan dijatuhkan lagi dengan ditampar pipi kiri. Jelas ya? Makanya di antara faidah ayat ini, seorang muslim diperintahkan menjaga kehormatannya dengan apa? Membalas yang serupa. Atau yang lebih baik, dia sanggup membalas tapi dia maafkan. Ini juga menjaga kehormatannya. Jelas ya? Jangan sampai udah ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri, makin jatuh saja kehormatannya. Dan yang seringnya orang yang mengungkapkan perkataan ini cuma mengungkapkan dengan perkataannya. Dalam prakteknya iya pemansu. Dalam praktek nggak seperti itu. Ya banyak yang terjadi pada saudara-saudara kita di Bosnia, di ini. Kalau mereka praktekkan itu, harusnya mereka jangan menyakiti saudara kita kan. Tapi kenyataannya bagaimana? Saudara-saudara kita di Bosnia dibantai, di Ambon, Poso, banyak sekali ya. Gak perlu saya sebutkan satu persatu. Itu cuma pemanis bibir ya, betul. Nah itu ya. Jadi kita kembali lagi. Allah katakan, dan orang-orang yang jika dizalimi mereka membela diri, yaitu membalas dengan balasan yang serupa. Lalu Allah lanjutkan setelah itu. Ini Imam Al-Mahali memberikan contoh lagi. Wa hadza zahirun fi ma yuqtasu fihi minal jirahat. Ini tampak balasan atas kejahatan, balasan atas keburukan yang serupa. Ini tampak padahal yang mana di situ ada kisos. Contohnya dalam masalah luka. Jadi artinya gini, yang tadi balasan atas keburukan adalah keburukan serupa, ini berlaku tampak padahal dalam masalah kisos tentang luka. Ketika seorang dilukai, maka balas lukai. Nah ini, wa qala ba'dhum, dan sebagian mereka, sebagian ulama kata Imam Al-Mahali memberikan contoh lain, wa idza qala lu akhzaqallah fayujibu akhzaqallah. Jika seseorang berkata kepadanya, semoga Allah menelantarkanmu, menghinakanmu, maka dibalas apa? Semoga Allah menghinakanmu juga. Nah, yang seperti ini diperbolehkan. Jelas ya? Bukan zalim. Oh, kamu kalau ketika ada orang menyatakan semoga Allah menghinakanmu, diam aja. Enggak, dibalas boleh ya. Tapi walaupun boleh, yang lebih utama adalah apa? Memaafkan. Makanya Allah sebutkan pada ayat selanjutnya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan mengadakan perbaikan, maka pahalanya di sisi Allah. Ya. Jadi setelah Allah menyebutkan balasan atas keburukan adalah keburukan yang serupa, Allah katakan siapa yang memaafkan dan mengadakan perbaikan, maka pahalanya ada pada Allah. Artinya Allah lah yang akan memberikan pahala kepadanya. Jadi di sini Allah menganjurkan memaafkan, afaan zalimihi, memaafkan orang yang menzaliminya.
Jadi ini dianjurkan ya. Wa aslaha. Jadi siapa yang memaafkan orang yang zaliminya dan mengadakan perbaikan. Perbaikan apa? Al-wudda bainahu wa bainal ma'fuwi anhu. Jadi memperbaiki hubungan baik antara dirinya dengan orang yang dia maafkan. Sudah dimaafkan, memperbaiki hubungannya. Maka apa balasannya? Fa ajru 'ala Allah. Pahalanya ada pada Allah ya. Artinya apa? Innallaha ya'juru la mahala. Allah pasti membalasnya dan tidak mungkin tidak dilakukan. Nah, ini Bapak ya. Ini yang utama. Kalau kita dizalimi, balas zalimi boleh. Dengan syarat tidak boleh berlebihan, tapi kalau mau yang lebih baik dimaafkan. Nah, cuma pertanyaan mudah tidak maafkan. Tidak mudah. Makanya pahalanya besar. Dan memaafkan kesalahan Bapak ini dalam rangka menyebutkan faidah, disunahkan, bukan diwajibkan ya, disunahkan bukan diwajibkan. Artinya kita juga jangan memaksa orang, kamu harus memaafkan, kamu harus memaafkan, jangan. Itu perkara yang bukan yang wajib, tapi perkara yang disunahkan, dianjurkan. Kita nganjurkan kalau bisa kamu maafkan, maafkan. Tapi kalau tidak maafkan, ya sudah, gimana lagi? Kita nggak bisa maksa orang untuk melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan, Bapak ya. Yang wajib itu tidak menzalimi. Saya disakiti, lalu saya tidak menzalimi dia, ini wajib. Tapi kalau memaafkan, ini dianjurkan. Jelas ya? Nah ini ya. Dan sekali lagi untuk memaafkan itu butuh apa ya? Kita harus latihan ya. Kadang kita udah menyaksikan orang yang menzalimi kita, ngelihat mukanya aja udah, ya kan? Nah ini butuh latihan, terus latihan. Kalau bisa ketemu, mengucapkan salam, senyum. Nah ini butuh latihan Bapak ya. Karena seringnya manusia tuh egonya muncul. Ini orang pernah nyakiti saya, pengennya tuh buang muka terus kan. Nah, tapi inilah latihan Bapak ya. Bagi kita yang sudah ngaji ini, praktekanlah ini. Kalau ada orang menyakiti kita, maafkanlah. Perbaiki hubungan kita dengan dia. Ya ini kalau terkait dengan hak kita yang dijatuhkan, bukan kaitannya dengan agama. Jelas ya? Kalau ada orang menginjak-injak agama kita, kalau kita maafkan itu, enggak lah. Ini kalau terkait hak pribadi kita, kita punya hak dilanggar, kehormatan kita dilanggar oleh seorang, lalu kita maafkan, ini utama. Ya ini lebih baik ya. Tapi kalau masalah agama nggak berlaku, ya. Sampai dia bertobat. Kalau nggak bertobat ya kita nggak maafkan dia. Ya. Jelas? Ya kita lanjut. Setelah Allah menyatakan siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungan, maka pahalanya ada pada Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya Dia tidak menyukai, mencintai orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Badiina bil zulm fayatarattabu alaihim iqabu. Artinya Allah tidak menyukai orang yang memulai kezaliman sehingga berkonsekuensi mereka akan mendapatkan hukumannya. Nah itu ya, ini makna ayat tersebut. Nah dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Oh satu lagi ya, wala man intasara ba'da zulmi faulaika ma 'alaihim min sabil. Dan siapa yang membela diri setelah dizalimi, maka tidak ada jalan untuk menghukum mereka. Ya, setelah kata Imam Al-Mahalli, zalimi iya, siapa yang membela diri setelah orang zalim menzalimi dia, maka tidak ada jalan untuk menghukum mereka. Artinya begini, kalau ada orang dizalimi, saya dizalimi, lalu saya balas, maka nggak boleh orang menghukum saya, nggak boleh, karena ini hak saya. Jelas apa ya? Saya dicela, lalu saya balas cela. Salah saya? Tidak. Berdosa? Tidak. Maka tidak boleh dihukum. Ini maksudnya ya. So jelas ya. Nah dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antara yang pertama, perintah untuk zuhud terhadap dunia. Ya Allah sebutkan tidak apapun yang diberikan kepada kalian, maka itu kenikmatan hidup di dunia. Ya kita harus zuhud terhadap dunia. Akhirat yang lebih utama, lebih baik bagi orang yang beriman. Dunia dibandingkan akhirat tidak ada apa-apanya.
Makanya Nabi dalam hadis Sahih Muslim pernah berkata, wallahi mad dunya fil akhirah mithlu ma yaj'alu ahadukum usba'ahu fil yam falyanzur bima yarji'. Demi Allah, perbandingan dunia dengan akhirat itu seperti salah seorang dari kalian memasukkan jarinya ke sungai lalu diangkat. Perhatikanlah apa yang dia dapat. Kita Bapak, ini ada sungai ini atau air kolam lah. Kalau kolam sedikit, ini sungai. Netes. Itulah dunia, dan ini akhirat. Sebanding tidak? Nah, sebanding ya. Makanya kita harus jadikan akhirat yang pertama dan utama. Habis saja. Ya udah, sisa faedahnya ayat-ayat tadi insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.